Saudara dan saudari semua yang saya kasihi, baik yang ada di studio maupun di tempat-tempat yang lainnya. Pertama-tama yang hendak saya garis bawahi adalah bahwa ajaran Tantra yang saya sampaikan ini sesungguhnya bukan bagian dari organisasi agama apapun. Ini adalah jalan spiritual yang bisa dihayati oleh siapapun, tanpa kemudian disekat oleh afiliasi kita kepada organisasi apapun juga. Jadi jangan punya prasangka ini dianggap sebagai ajaran Hindu. Itu adalah simplifikasi atau penyederhanaan yang sebetulnya tidak tepat. Sebenarnya ajaran-ajaran spiritual dari berbagai tradisi dengan berbagai konteks bahasa dan budaya yang berbeda itu punya esensi yang sama. Mereka dihayati, dirumuskan pokok-pokoknya oleh para manusia yang tercerahkan oleh para jiwa ilahi. Dan tentu pada tahap awalnya tidak ada pelembagaan, tidak ada pengorganisasian terhadap ajaran seperti ini. Jadi Tantra ya Tantra sebagai sebuah jalan menuju pencerahan yang sejati, jalan menuju moksa, jalan menuju kebebasan dari roda samsara. Perkembangan waktu yang kemudian membuat manusia mendirikan agama, dan segala tradisi yang dianggap punya keterkaitan dengan konteks budaya dan konteks bahasa dari agama itu dianggap bagian dari agama itu. Itulah yang mirip terjadi sekarang. Tantra bisa dianggap sebagai bagian dari Hindu, atau pada case yang berbeda dia bisa dianggap sebagai bagian dari Buddhism, ya, bagian dari agama Buddha. Nah, sekali lagi, kita sebagai pejalan spiritual itu tidak tersekat oleh afiliasi semacam itu. Saya mendirikan Pesona Matahari bukan sebagai sebuah lembaga agama. Ini adalah sekolah spiritual. Jadi kita tidak melekat kepada satu organisasi agama. Kita adalah peniti jalan spiritual. Maka kita bisa mempelajari, menghayati apapun juga selama itu punya esensi yang sama sebagai jalan spiritual yang membawa kepada pencerahan sejati. Maka di Pesona Matahari kita belajar macam-macam. Kita belajar Tantra, kita belajar kesadaran Kristus, ya. Dengan belajar kesadaran Kristus bukan berarti kita kemudian menjadi Kristen. Tidak juga, karena jelas Yesus juga bukan seorang Kristen. Yesus itu Kristus, bukan manusia yang beragama Kristen. Nah, kita mempelajari kembali ajaran yang paling otentik dari Yesus atau Yeshua HaMashiach. Dan sekali lagi dengan mempelajari itu tidak berarti kita berafiliasi kepada lembaga agama kekristenan, ya gitu. Nah, kita mempelajari suwung, kita mempelajari sasajenda, mempelajari apapun sebagai sebuah jalan spiritual. Nah, teman-teman sendiri silahkan untuk mengikuti alur masing-masing, mengikuti apa yang paling logis, realistis buat masing-masing kaitannya dengan afiliasi kepada agama. Anda boleh beragama dan juga boleh untuk tidak beragama kalau Anda bergabung dengan Persaudaraan Matahari. Yang masih memilih beragama Islam dipersilahkan, ya. Tidak usah atau tidak disuruh juga untuk murtad gitu ya, dengan proklamasi saya keluar, enggak juga. Santai aja. Anda mau Kristen lah, mau Buddha lah, silahkan. Selama Anda masih diakui di sana. Yang jadi masalah kalau Anda sudah tidak diakui. Ya, kalau tidak diakui bagaimana? Minimal Anda diakui oleh negara ini sebagai warga negara dengan agama tertentu kan gitu. Selama Anda nggak dipecat sebagai warga negara Indonesia kan nggak masalah, ya. Kalau dipecat dari gereja, ya kan Anda masih bisa hidup. Dipecat dari organisasi keagamaan Islam, misalnya dipecat dari NU, ya kan nggak ada masalah juga. Tapi sekali lagi saya tegaskan, Anda tidak harus menjadi kemudian orang yang tidak beragama dalam konteks kehidupan sosial kita ini, ya. Silahkan pilih yang paling pas buat Anda. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, maka dengan kesadaran seperti itu, ya kita menjadi terbuka untuk mempelajari segalanya tanpa ada ketakutan apapun, tanpa ada hambatan karena kemelekatan pada sebuah label, ya. Begitu.
Jadi Anda dengan menjadi seorang tantrik, ya nggak masalah kan. Tidak usah diperbenturkan dengan label Anda yang lain gitu. Karena kita bisa menjadi apapun juga. Saya bisa disebut sebagai seorang tantrik, saya bisa disebut sebagai penghayat kesadaran Kristus, saya bisa disebut sebagai praktisi sastra jendra, bisa apapun. Ya, itu enggak masalah sama sekali, kan cuma label gitu. Nah, yang penting adalah kita ketemu dengan tujuan agungnya. Apa itu? Kebahagiaan yang sejati, kebenaran yang sejati, dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang saya kasihi, kita balik kepada pengantar saya tadi. Kenapa saya tidak mendasarkan tulisan-tulisan saya kepada manuskrip kuno? Masalah pertama, saya dulu bisa membaca Honocoroko. Saya juga dulu bisa menulis Honocoroko. Dan saya punya gairah yang sangat tinggi untuk mempelajari budaya Jawa. Tapi entah kenapa di satu momen, Pak, itu kemampuan itu hilang sama sekali. Jangankan baca buku ya. Kalau di jalanan Jogja itu lihat tulisan yang ada bahasa Jawanya, tiba-tiba saya nggak bisa baca. Jadi buta huruf aja pokoknya. Nah, dulu saya sempat protes gitu ya kepada semesta atau kepada Tuhan. Kenapa saya kok jadi goblok banget ini? Kenapa saya kok jadi buta huruf? Kenapa saya nggak bisa menjadi pembaca manuskrip ya? Jangan baca manuskrip, baca yang gitu aja kagak bisa kan gitu. Tapi ternyata ini menjadi anugerah. Karena saya tidak terkontaminasi dengan segala kekeliruan yang itu di atas namakan manuskrip kuno. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, mari kita bermain logika. Satu, apakah manuskrip kuno, misalnya Serat Pararaton, yang itu menulis tentang apa yang terjadi di Singosari, apa yang terjadi pada Ken Arok, Ken Dedes, dan seterusnya, itu sungguh-sungguh ditulis oleh orang yang mengerti tentang sejarah Singosari. Apakah itu ditulis berdekatan dengan masa Singosari itu ada, atau ditulis ratusan tahun setelahnya? Logika Anda bagaimana? Kalau kita jujur, ya kita katakan kita nggak tahu, tapi kemungkinan semua itu ada. Bisa jadi dia ditulis di abad 17 misalnya, padahal Singosari itu ceritanya ada di abad 11-12. Ya, itu satu pertanyaan yang Anda harus jawab. Yang kedua, apakah kalau sudah dilabeli oleh manuskrip kuno, itu pasti benar isinya? Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, buku ini ditulis dengan aksara Latin, dengan bahasa Indonesia. Kalau dibaca oleh manusia 300 tahun ke depan, ini disebutnya apa? Manuskrip kuno. Problemnya adalah kekunoan itu tidak menentukan kebenaran. Ya. Lawang stensilan Eni Elo, Niket, kalau dibaca sama yang 300 tahun ke depan kan tetap manuskrip kuno ya Pak Dharma ya. Nggak mau disebut pernah membacanya. Ya. Jadi apa yang ditulis oleh manusia di abad 21 ini, apapun isinya, kalau dibaca oleh manusia di 300 tahun ke depan, 400 tahun ke depan, tetap dianggap sebagai manuskrip kuno. Tetapi kekunoan itu sekali lagi tidak menentukan kebenarannya. Ya, kita berangkat dari kenyataan di dunia sekarang saja. Ya, apa yang saya tulis, apa yang ditulis oleh penulis lain gitu ya, itu akan menjadi manuskrip kuno beberapa ratus tahun ke depan. Tetapi pertanyaannya, sama-sama benernya apa tidak? Sekarang bagaimana kalau ternyata buku seperti ini itu disembunyikan? Nanti yang dimunculkan adalah buku-buku yang sebetulnya kategori sampah. Gimana coba? Maka generasi ke depan itu tidak akan menemukan karya yang agung. Yang ditemukan adalah karya sampah tapi dilabeli sebagai manuskrip kuno. Ya. Nah, dengan logika itu, maka mestinya kita bisa mengatakan bahwa kita harus dengan cermat menentukan dulu tingkat kebenaran dari apa yang kita sebut sebagai manuskrip kuno. Tidak peduli itu menggunakan aksara apa, tidak peduli itu menggunakan bahasa apa. Kita harus punya kritik terhadap muatan. Ya.
kritik terhadap konten. Kita harus menggunakan nalar kritis kita untuk menentukan apakah satu manuskrip yang nanti dijadikan sebagai dasar untuk menulis di generasi berikutnya itu benar atau salah. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, pada titik inilah kemudian saya menjadi bersyukur. Karena di satu sisi, lewat laku keheningan, saya punya kepekaan, ya, punya kemampuan untuk menilai satu buku itu berisi informasi yang benar atau tidak. Saya bisa menilai akurasi dari informasi yang disajikan di sebuah buku. Tidak peduli buku itu ditulis di abad berapa. Dalam bahasa yang kemudian disederhanakan, saya bisa menilai level of consciousness dari setiap buku. Apakah itu buku baru atau itu buku lama. Dari situ saya kemudian bisa menilai. Misalnya Serat Pararaton dengan segala versi penerjemahannya itu ada di LOC berapa. Babat Tanah Jawa itu ada di LOC berapa. Negara Ketagama itu ada di LOC berapa. Selat Caron Arang itu ada di LOC berapa, dan seterusnya. Dari situ saya bisa menentukan bahwa bersyukurlah saya tidak bisa membaca teks kuno, karena pada akhirnya semua teks yang ada itu nggak perlu saya baca. Ya, karena berada pada sebuah tataran kesadaran yang sebetulnya tidak layak dijadikan sebagai referensi. Ya. Problemnya adalah para filolog kita itu dia bisa mengerti, ya, bagaimana cara membaca sebuah manuskrip, tapi mereka tidak punya sensitivitas untuk mengetahui muatannya benar atau salah. Tidak tahu bahwa sejarah yang diungkapkan di sana itu merupakan kebenaran atau sebuah fiksi imajinatif. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, tepat pada titik inilah kemudian saya memberanikan diri untuk menuliskan semua buku dengan landasan referensi yang sangat minimalis. Ya, saya menulis buku dengan sebuah pemahaman yang sangat segar karena tidak merujuk kepada apa yang disebut sebagai manuskrip kuno tadi. Nah, ini juga yang terjadi ketika saya menuliskan Tantra Yoga di tahun 2021. Ini adalah Tantra versi SHD. Sombong amat katanya. Ya memang saya kan begitu, ya. Nah, ketika saya menuliskan tentang Tantra, ini ya bukunya, jangan salah pilih karena buku Tantra ada macam-macam. Ya. Jangan salah kamar. Ya. Ini cukup tebal. Total 451 halaman. Kenapa saya menuliskan buku ini? Ada beberapa alasan. Saya perlu mengungkapkan apa ajaran Tantra yang sesungguhnya. Karena kemudian pada prakteknya di lapangan terlalu banyak pembiasan terhadap ilmu Tantra ini. Ya, apa contohnya? Coba Anda googling, ketik saja kata Tantra. Maka yang Anda temukan tidak akan jauh dari soal seksualitas. Ya. Kalau Anda klik Tantra, nanti muncul workshop Tantra. Workshop di mana Anda harus bawa pasangan. Kalau enggak, nanti ketemunya Tantra Massage. Pokoknya tidak akan jauh-jauh dari seksualitas. Bukan berarti seksualitas jelek, bukan, tetapi image orang bahwa yang namanya Tantra sama dengan seksualitas. Itu yang terjadi gara-gara kalau googling Tantra itu pasti ketemunya begitu. Jadi kalau Anda misalnya ketemu dengan informasi tentang workshop Tantra di Ubud misalnya, cobalah Anda simak bagaimana isi dari workshop itu. Pasti yang dikedepankan adalah tentang, ya, itu tadi yang saya sebut sebagai seksualitas yang dikemas sebagai Tantra. Yang kedua, orang kemudian menafsirkan Tantra sebagai satu ajaran spiritual yang porosnya adalah ritual yang brutal.
Orang kemudian mengkaitkannya dengan aliran dalam tantra yang disebut sebagai tantra Bhairava, tantra yang menyeramkan. Makanya Pak Dharma tidak lagi mau menggunakan kata Birawa karena artinya serem. Gitu. Padahal sebetulnya ada makna lain dari kata Birawa, Pak. Bukan berarti harus serem artinya. Bhairava itu melampaui nalar, melampaui rasionalitas. Ya. Karena kebenaran sejati itu dalam berbagai case-nya harus melampaui keterbatasan dari nalar kita. Nah, tantra Bhairava ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai tantra Pangiwo, tantra kiri. Ya. Dengan poros ajarannya Pancamakara Puja. Jadi kalau Anda mau tercerahkan, kalau mengikuti rumus yang populer ini ya, itu Anda harus makan daging sepuas-puasnya, makan ikan sepuas-puasnya, seks sepuas-puasnya, semedi tapa berata di kuburan. Satu lagi ritualnya adalah ritual tali telanjang, dan lebih keren kalau itu dilakukan di kuburan juga. Dan itu kemudian yang dituduhkan kepada para leluhur kita di masa lalu. Oh ya, menjadi bagian dari yang ini ya, tantra Pangiwo itu adalah mabuk sepuas-puasnya. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai praktek dari para leluhur kita. Yang paling sering dikaitkan dengan praktek tantra kiri ini adalah satu, Sri Kertanegara yang menjadi Raja Singosari. Dua, calon arang yang itu hidup semasa dengan Prabu Airlangga di kerajaan Kahuripan. Aditya Warman yang itu hidup di masa Majapahit. Jadi dikatakan mereka itu melakukan berbagai praktek-praktek ritual tantra yang brutal demi mengakses kekuatan semesta yang membuat mereka menjadi tidak terkalahkan. Tapi lucunya adalah narasi yang berkembang seperti Sri Kertanegara dikatakan itu tertumpas oleh Jayakatwang ketika mereka sedang sibuk melakukan ritual tantra yang brutal di istananya. Ya. Jadi lucu kan? Di satu sisi dikatakan bahwa mereka melakukan ritual tantra itu untuk menjadi tak terkalahkan, mereka malah kalah ketika sedang ritual tantra. Gimana sih? Ya, itu sejarah. Jadi sejarah itu kadang-kadang bikin ngakak kalau kita mau menggunakan akal sehat, ya. Gitu. Tapi apakah Sri Kertanegara itu seperti yang dituduhkan oleh orang? Itu yang kita bahas sama-sama. Ya. Nah, kalau menggunakan pendekatan metarasional seperti yang saya ajarkan, Anda jangan gampang percaya sama teks apapun walaupun itu dilabeli sebagai manuskrip kuno. Tapi gunakan yang disebut sebagai rasa sejati, gunakan juga penalaran Anda yang jernih, maka Anda akan bisa ketemu dengan fakta yang berbeda. Nah, saya sendiri untuk kemudian membuktikan apakah tuduhan terhadap Sri Kertanegara ini benar atau salah, saya pertama-tama menyelami jiwanya beliau. Sudah jelas bahwa dalam konsep spiritual, jiwa tidak pernah mati. Dia hanya bisa berpisah dengan badannya. Dia tetap hidup dengan tubuh halusnya. Dia hidup sekarang di dimensinya, di alamnya sesuai dengan tingkat kesadarannya. Maka sebagai realitas yang hidup, jiwa ini bisa diakses, bisa diajak ngobrol, bisa disaksikan bagaimana kenyataannya dan keberadaannya. Nah, berangkat dari mekanisme itu, ya, ketika saya kemudian terhubung dengan Prabu Sri Kertanegara, saya bisa mendapatkan satu penyingkapan bahwa beliau ini masuk kategori orang yang punya jiwa yang murni. Dalam bahasa kekinian kita sebut beliau sebetulnya salah satu orang yang tercerahkan. Beliau sebetulnya termasuk seorang tantrik yang agung. Maka semua cerita ya, yang kadung populer itu sama sekali tidak relevan dengan keberadaan dan kenyataan dari Sri Kertanegara. Hal yang sama
Itu juga berlaku ketika saya menyelami Ken Arok dan Ken Dedes. Bagaimana kenyataan yang saya temukan, beliau adalah para manusia dengan jiwa yang murni, pada jiwa agung. Mereka juga sepasang tantrik yang agung. Ditarik mundur ke belakang, bagaimana dengan sosok Prabu Airlangga dan satu perempuan yang dituduh sebagai praktisi tantra kiri, namanya yang populer itu adalah Calon Arang. Saya tidak menemukan satu teks yang dengan jelas menyatakan siapa nama aslinya. Tetapi lewat pendekatan metarasional, kita ketemu nama aslinya itu Sri Devi Pramesti. Ya. Nah, temuan kita adalah mereka berdua ini tidak pernah berantem seperti diceritakan di dalam kisah-kisah yang populer. Kalau dalam kisah yang populer itu kan diungkapkannya begini. Calon Arang ini sakit hati sama Prabu Airlangga. Maka dia melakukan ritual yang ekstrim. Dia coba terhubung dengan Dewi Durga. Dia mengakses kekuatan Dewi Durga. Sehingga pada akhirnya karena ritualnya itu dianggap berhasil, kekuatan Dewi Durga ini bisa dia genggam. Dan dengan kekuatan Dewi Durga ini dia bisa mengutuk rakyat Kahuripan, membuat wabah penyakit ini menyebar luas. Ya. Coba, kalau Anda punya otak silakan dipakai. Kalau nggak punya, nggak usah pakai otak. Ya. Pada case ini, apakah pernyataan tadi itu logis? Bahwa Calon Arang memiliki kekuatan dahsyat karena dia memuja Dewi Durga. Dia bisa mengajak Dewi Durga ini untuk kolaborasi, menghancurkan Kahuripan dengan menyediakan atau menebar wabah penyakit yang membunuh banyak orang. Nggak usah pakai kekuatan rasa sejati lah. Ya. Anda pakai otak aja. Kalau Anda otaknya itu tidak konslet, kesimpulannya sederhana. Cerita ini ngarang. Kenapa bisa begitu? Mulai dengan mendefinisikan apa itu Dewi. Siapa itu Dewi Durga? Dewi, ya, ini kan bentuk feminin dari dewa. Akar katanya Dev. Artinya adalah cahaya. Kalau kita bicara tentang Dewi dan Dewa, bicara tentang makhluk cahaya. Tentang jiwa-jiwa ilahi, jiwa-jiwa yang murni, jiwa-jiwa yang telah bebas dari segala angkara murka, sehingga dia bisa memancarkan cahaya ilahi. Hidup di alam cahaya. Kalau hidup di alam cahaya, maka watak yang dominannya apa? Kasih murni, keadilan, kebijaksanaan. Oke? Ya. Nah, kalau premis ini kita sepakati bersama bahwa Durga adalah seorang dewi dengan karakter seorang dewi yang welas asih, pastinya tidak mungkin dia kejam. Mungkinkah dia kemudian bisa diajak untuk menghancurkan satu kerajaan, membunuh banyak orang dengan wabah penyakit, padahal yang salah kan bukan dia kalau menurut Sita, yang salah adalah Prabu Airlangga. Bagaimana mungkin Dewi Durga bisa memenuhi hasrat membalas dendam dari satu orang yang disebut sebagai Calon Arang? Itu kalau pakai logika saja sudah tidak realistik. Tidak ada satu dewi pun, tidak ada satu dewa pun yang bisa Anda bujuk-bujuk untuk berkolaborasi dengan Anda demi satu tindakan yang itu tidak berkeadilan. Jadi Anda tidak bisa melakukan ritual apapun dengan memuja dewa dan dewi apapun demi memenuhi hasrat egoistik Anda. Itu tidak ada hukumnya. Hukum kosmiknya tidak seperti itu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, faktanya adalah seperti yang tadi saya setelkan ya.
Kayak ini ya. Ya. Ini adalah satu musik yang mengadaptasi mantram Dewi Durga. Ya. Dengan musik ini, dengan mantram ini atau mantra ini, kita diajak untuk terhubung dengan Dewi Durga. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bisakah kita kemudian punya keterhubungan dengan seorang dewi? Bukan dewi yang hidup di bumi, bukan dewi tetangga Anda ya. Ini dewi beneran ya. Bisakah kita terhubung dengan makhluk alam cahaya kalau kita tidak dalam kemurnian hati? Bisakah kita mengakses mereka kalau kita punya dendam dan punya amarah yang tidak berkeadilan? Jawabannya tidak mungkin. Ya. Kalau Anda coba meditasi, tapi yang ada adalah dendam Anda, kemarahan Anda, maka Anda bukan membuka portal alam cahaya, Anda akan membuka portal dimensi rendah. Jadi tidak mungkin Anda terhubung dengan Dewi Durga. Terhubung dengan Dewi Persik mungkin. Ya. Nah, iya. Kalau Anda punya amarah, punya dendam, Anda ritual apapun, mau pengorbanannya kayak apapun, Anda akan terhubung dengan mereka yang ada di alam bawah, dengan siluman, dengan semua manifestasi keberadaan yang mencerminkan keangkaran murkaan. Ya. Oke. Makanya dalam sudut pandang spiritualitas yang murni terjadi sebuah kekacauan ya, di dalam menafsirkan realitas di masa lalu. Kekacauan yang sangat tidak bisa diterima dengan nalar yang sehat. Jadi sekali lagi saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda itu tidak mungkin bisa mengakses kekuatan Dewi Durga dengan segala bentuk ritual yang dasarnya adalah ego Anda. Sebaliknya, kalau Anda punya kemurnian hati, Anda hening dengan sesungguhnya dengan kualitas yang baik, Anda rileks yang mendalam, Anda betul-betul merasakan kasih murni dan dimurnikan dengan kasih itu, terhubung sepenuhnya kepada diri sejati dan menjadi harmoni dengan semua bagian dari alam semesta ini. Anda nggak usah minta-minta, Anda nggak usah kemudian punya obsesi apapun, itu bisa terhubung dengan apa yang kita sebut sebagai para jiwa ilahi. Anda bahkan nggak kenal pun, tidak mengerti siapa Dewi Durga pun, itu bisa dengan secara otomatis dan serta-merta terhubung dengan beliau dan mendapatkan limpahan kasih dari beliau. Itu hukum kosmik, itu hukum keselarasan vibrasi, itu kebenaran yang sejati. Ya. Maka salahlah semua orang yang mengklaim melakukan ritual tantrik demi mengakses kekuatan Dewi Durga, tapi dengan cara-cara yang egoistik. Ya. Maka dengan ini pula menjadi sangat jelas ya, bahwa tidak mungkin Anda menemukan kebenaran sejati. Tidak mungkin Anda bisa kemudian mengakses kekuatan-kekuatan dari divine reality dengan melakukan ritual-ritual yang egoistik di kuburan. Walaupun itu membutuhkan keberanian yang luar biasa, tapi tetap hasilnya tidak akan membawa kepada kemurnian diri dan keselarasan dengan divine reality. Ya. Oke. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, baik, sekarang kita gunakan otak kembali. Apakah benar ya, teori Tantra Pangiwo ini akan mendatangkan pencerahan? Seks sepuas-puasnya, mabok sepuas-puasnya, makan daging, makan ikan sepuas-puasnya, tari telanjang sepuas-puasnya. Kalau itu dilaksanakan, ya, Anda bukan tercerahkan, tapi pegel. Ya. Di atasnya pegel apa? Enek. Ya. Di atasnya enek, satu lagi apa? Muak, gitu ya. Karena
semua tidak, kemudian mendatangkan kepuasan yang sejati. Ya. Nah, teorinya adalah orang harus dibuat muak katanya supaya tidak punya hawa nafsu lagi. Ini juga ilusi. Kata siapa manusia itu kalau tercerahkan harus nggak punya hawa nafsu? Ya. Itu adalah khayalan manusia yang tidak tercerahkan. Jadi menjadi manusia tercerahkan itu kaitannya dengan kemurnian jiwa. Tapi jiwa yang murni ketika dia masih punya badan, pasti dia punya hasad badani. Selama badannya sehat, dia pasti itu punya hasad untuk makan karena dia lapar. Punya hasad untuk minum karena dia haus. Ya, termasuk juga tidak menjadi masalah kalau ada orang punya hasad seksualitas. Ya. Itu bukan penanda orang itu tidak tercerahkan. Saya sering bilang, kalau ada orang ya itu tidak punya hasad seks, itu cuma dua kemungkinannya. Satu, dia memang menjadi segelintir orang di muka bumi ini yang punya rajutan karma untuk menjadi aseksual. Jadi memang secara naturalnya dia tidak punya dorongan-dorongan seksual seperti orang kebanyakan. Dan orang seperti ini kalaupun berselibat, nggak ada penderitaan buat dia, orang ya santai-santai aja gitu loh. Ya, tidak ada hasad yang menyiksa pada dirinya. Tapi jumlah orang kayak begini sangat kecil. Orang kebanyakan kenapa tidak punya hasad seksual? Ya, karena dia udah mati. Bahkan yang lemah syahwat pun sebetulnya masih punya ya Glenn ya, hanya lemah. Oh iya. Nah, ada lagi yang ketiga sebetulnya ya. Dia kena trauma, makanya frigid, itu luka batin ya. Gimana mau disebut tercerahkan yang kayak begitu? Saya nggak doyan seks. Oh ternyata alasannya karena traumatik frigid gitu ya. Ya, bukan tercerahkan kalau kayak begitu. Aduh. Ada yang nanya, kenapa nanya ke Bang Glenn? Ya karena dekat, Bapak Studio dia agak jauh. Kamu suka menyimpulkan yang tidak-tidak. Nah itulah tuh asumsi kolektif yang menyesatkan. Tanpa Pangiwo yang itu memberi ruang kepada eksplorasi hasad-hasad badani kita, agar semua itu sampai ke puncak kepuasan sampai nanti level muak sehingga tidak pengen lagi, itu jelas tidak akan membawa kepada pencerahan. Anda sering-sering deh narik telanjang, Anda bukan tercerahkan, masuk angin. Bukan tercerahkan, badannya dikerokin. Aduh. Tantra kanan itu antitesis. Kalau yang ini disuruh sepuas-puasnya, ini ditahan semaksimal mungkin. Jangan seks lah, jangan beginilah, jangan begitu. Ya sama aja lah bikin pusing yang kayak gitu ya. Jadi tantra kanan dan tantra kiri ini tidak membawa kepada pencerahan. Lalu apa yang membawa kepada pencerahan? Itu kita bahas setelah kita makan dulu. Karena kita masih manusia, kita butuh makan dulu ya. Kita ngasuh sekitar 15-20 menit. Terima kasih.